Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan belajar dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya, Kakak Gatot, di kelas Seni Budaya. Nah, hari ini kita bakal belajar bernyanyi lagu nasional menggunakan teori dasar musik. Atau lebih tepatnya kita akan belajar membaca notasi balok. Nah, mungkin kalau kalian melihat ini rumit ya, tapi tenang, Kakak akan menjelaskannya secara sederhana. Dalam video ini, Kakak akan membagi jadi dua bagian, yaitu pertama teknik dasar vokal, dan yang kedua adalah cara membaca notasi balok secara sederhana. Untuk itu, ikuti terus video ini ya. Kita mulai dari teknik dasar vokal. Mungkin kalau kita pelajari semua teknik dasar itu ada banyak sekali. Namun di sini kita fokus 3 saja, yaitu intonasi, artikulasi, dan juga pernapasan. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada. Kalian bisa lihat tangga nada ini. Dalam tangga nada terdapat urutan nada, di mana do di sini adalah nada terendah. Semakin naik, semakin tinggi nadanya, ke re, ke mi, ke pa, sampai ke do atas. Kalau di not balok, ini lebih mudah. Kita tinggal melihat letak notnya, apakah di bawah, di tengah, atau di atas. Jadi, ikutin tinggi rendahnya nada, menyesuaikan letak notnya. Di sini ada garis para nada, tempat meletakkan not balok, di mana ada 5 garis dan 4 spasi. Kalau di luar dari ini bisa menggunakan garis bantu. Yang kedua adalah artikulasi. Artikulasi adalah kejelasan dalam pengucapan kalimat atau lirik sebuah lagu, dimana ini sangat penting untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Semakin jelas artikulasi kita, semakin mudah orang memahami apa yang kita sampaikan. Nah, untuk praktek dan juga penjelasan lebihnya, mari kita simak video berikut ini. Artikulasi adalah gimana kita membentuk kata-kata dalam lirik. Nah, ini penting banget ya guys. Seringkali artikulasi ini nggak terlalu dianggap penting oleh penyanyi. Padahal menurut saya gini, jika artikulasi kita udah baik, 50% dari keseluruhan teknik vokal kita udah kuasain. Nah, segitu pentingnya loh artikulasi. Karena saat kita menyanyi, kita kan menyampaikan cerita, kita menyampaikan sebuah message gitu loh kepada audiens kita. Kalau mereka nggak bisa dengar lirik dengan jelas, ya tentu misinya jadi nggak tercapai. Selain itu, artikulasi juga bisa kita gunakan untuk alat ekspresif, ya, kita berekspresi. Contohnya di lagu Juta Malam tadi ya, bedakan antara engkau gemilang, malam cemerlang, bagaikan bintang timur sedang mengembang. Ya, artikulasi yang seperti tadi dengan artikulasi yang lebih jelas. Engkau gemilang, malam cemerlang, bagaikan bintang timur, ya, lebih terdengar profesional yang tadi barusan karena artikulasi jelas dan lebih enak juga didengar ya dibanding malas-malasan dan nyeret seperti yang pertama tadi. Memang ada beberapa style yang artikulasinya agak-agak gimana gitu ya, seperti lagu-lagu pop zaman sekarang, tapi itu nggak apa-apa, yang penting kalau bisa liriknya kedengeran jelas. Sekarang kita mulai latihan untuk artikulasi ya. Pertama kan tadi kita stretching leher, pundak, iga, punggung ya kan. Sekarang yang kita stretching adalah wajah kita dan mulut kita. Yang pertama bikin muka jelek dulu seperti gini. Oke. Dan juga stretching lidahnya seperti gini. Nah, itu kita sudah melakukan stretching alat artikulasi kita. Oke, iye yo ya. Tapi untuk vowel atau huruf hidup jangan terlalu lebar, jangan terlalu seperti ini. Iye yo wa, ya. Jadi enggak seperti itu.
kita bikin lebih narrow. Jadi gini, iye yo ya, untuk keperluan latihan ini ya. Karena ini juga melatih resonansi di mulut kita. Jadi jangan terlalu lebar. Oke, kita coba ya. 3, 4. Iye yo ya. Posturnya dijaga, nafasnya. Iye yo ya. Terus. Iye yo ya. Iye yo ya. Dua kali lagi. Iye yo ya. Terakhir. Iye yo ya. Latihan ini ada di CD ini ya. Jadi kamu make sure kamu beli CD ini ya. Next level. Nah, latihannya kita panjangin lagi. Jadi seperti ini. Iye yo ya. Nah, ini perlu support yang tadi ya di video yang awal-awal tuh. Supportnya mesti dijaga ya. Jadi jangan sampai kehabisan nafas di latihan ini ya. Ini tadi satu nafas loh ya. Jadi nggak boleh 2 kali nafas. Oke, kita coba sama-sama ya. 3, 4. Iye yo ya. Nafas. Iye yo ya. Lagi. Iye yo ya. Oke, terakhir support. Latihan terakhir untuk artikulasi ini simple juga ya, menggunakan will you, William ya. Jadi gini, will you, William. Perhatikan saya agak lebih-lebihin ya, kayak gitu. Jadi ini kayak apa ya, kayak latihan fisik aja ya buat artikulasi kita. Jadi nggak apa, dilebih-lebihkan sampai pegel ya. Will you, William. Will you, William. Terus sampai monyong. Will you, William ya. Will you, William. Latih terus. Will you, William. Terus. Will you, William. 3 kali lagi. Will you, William. Will you, William. Terakhir. Will you, William. Ya, oke, dilatih ya. Teknik vokal yang ketiga adalah pernapasan. Sebenarnya, dalam bernyanyi pernapasan yang paling bagus adalah pernapasan diafragma. Namun, kakak punya teknik yang lebih sederhana yang mudah kalian pahami. Oke? Untuk video dan prakteknya, silahkan lihat video berikut ini lagi. Diafragma adalah otot yang mengatur pernafasan kita. Letaknya ada di tulang rusuk yang paling bawah. Jadi dia memisahkan tubuh bagian atas dengan tubuh bagian bawah. Bentuknya seperti kubah seperti ini. Dan ketika kita menarik nafas, itu dia akan ke bawah. Dan ketika kita melepaskan nafas kita, dia akan kembali lagi ke atas. Oke, sekarang kita coba rasain diafragma kita ya. Kita letakkan tangan kita di sini. Terus kita coba. Nah, maka kita akan merasakan dia berkontraksi pada saat kita melakukan tersebut. Lalu apa yang dimaksud dengan nyanyi dari diafragma? Intinya yang terpenting adalah kita nyanyi mengatur nafas penuhnya dari diafragma dan bukan dari leher dan juga bukan dari dada. Indikasinya adalah ketika kita menarik nafas, dada kita dan pundak kita tidak naik, melainkan hanya aktif di area perut bagian bawah saja. Misalnya, jika saya menggunakan nafas dada seperti ini. Seperti itu, dan itu tidak efektif dan pernafasannya juga dangkal. Sedangkan menggunakan pernafasan diafragma, kita bayangkan udaranya jatuh ke perut bagian bawah. Sehingga area pundak dan dada kita tetap rileks. Jadi biarkan perut kita mengembang. Dan pada saat kita menghembuskan nafas, dia otomatis akan kempes. Atau karena diafragmanya bergerak ke atas, sehingga semua organ di wilayah perut ini akan ke dalam. Sekarang yuk kita coba latihan diafragma kita dan kita rasain benar-benar nafas kita dari diafragma. Kita tarik nafas dari hidung,
Lalu kita bayangkan udaranya jatuh ke perut bagian bawah, benar-benar ke perut bagian bawah ya. Dan kalau perlu rasakan juga ke samping dan juga sedikit ke belakang. Oke, jadi kita tarik nafas seperti itu. Lalu kita buang seperti kita buang pakai sedotan. Oke, benar-benar rasain tarik nafas. Yang selanjutnya, coba kita rasakan ketika kita menahan nafas. Misalnya kita ambil nafas yang banyak nih. Terus kita tuh merasakan ngomong seperti ini. Karena kita nahan dari leher. Nah, ini yang harus kita hindari. Jadi intinya sekali lagi, mengatur nafas dari diafragma. Bukan dari leher seperti ini. Dalam prakteknya, pada saat kita bernyanyi, juga begitu. Area pundak, leher kita harus tetap rileks. Yang mengatur benar-benar adalah dari diafragma. Kita coba mengatur pernafasan seperti ini. Ambil nafas seperti tadi. Terus kita hiss seperti ini. Kita latih ya supaya benar-benar tidak ada yang irregular seperti itu. Jadi saat kita melakukan itu, kita membiarkan perut kita agak tarik ke dalam, tapi jangan terlalu cepat. Ya, kita atur benar-benar supaya tetap tekanan udara di paru-paru kita tuh benar-benar ada compression, tapi juga tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Jadi pas, itu yang kita latih supaya kita memiliki support nada yang baik. Kita coba sekali lagi, ambil nafas ke perut bagian bawah, lalu mulai. Ambil nafas. Tetap ini rileks, pundak rileks. Yang aktif adalah diafragma atau perut bagian bawah seperti ini. Saat kita bernyanyi, kita bisa membedakan nafas dari diafragma ketika kita nyanyi, ininya tuh rasanya bebas plong ya. Jadi benar-benar dari diafragma. Kalau kita nyanyi banyak menggunakan tenggorokan atau leher, kita akan cepat capek. Dan suaranya juga tidak akan terasa plong dan enak didengar. Jika aku bukan jalanmu. Kayak gitu saya langsung pengen batuk rasanya. Tapi kalau dari diafragma, kita support dengan baik dari diafragma dan juga lehernya rileks. Jika aku bukan jalanmu. Lebih terasa plong dan juga lebih mudah. Dan juga terasa supportnya lebih bagus. Oke, jadi segitu dulu penjelasan singkat mengenai gimana caranya kita nyanyi dari diafragma.